Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ini ayat atau surat Al-Alaq ini menurut tafsir Ibnu Katsir, awal mula diturunkannya ayat ini ketika itu wahyu Rasulullah SAW, yang mana pertama kali dimulainya Rasulullah mendapatkan wahyu ar-ru'ya shadiqah fin naum. Nah, ketika itu Rasulullah senang bertahanus, ya. Tahanus itu at-ta'abbud, yaitu beribadah. Tapi pada waktu itu di Mekah belum ada masjid, ya, karena masih banyak orang-orang kafir Quraisy. Nah, beliau menyendiri di Gua Hira. Menyendiri di mana? Di Gua Hira untuk beribadah, bertafakur dalam hitungan beberapa hari, dan membawa bekal dari rumah itu, membawa bekal. Kemudian kembali lagi ke istrinya Siti Khadijah, kemudian datang lagi ke Gua Hira, terus beberapa hari berjalan. Nah, suatu ketika faja'ahul malak fihi, datanglah malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril datang nyuruh membaca Iqra. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan faqultu ma ana biqari, apa yang harus saya baca? Nah, kemudian malaikat Jibril menyikap Nabi Muhammad, menutupi Nabi Muhammad sampai terasa kesusahan untuk bergerak, mengatakan lagi Iqra, bacalah. Nabi Muhammad seperti biasa menjawab ma'ana biqari, apa yang saya baca, sampai 3 kali seperti itu. Akhirnya malaikat Jibril membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Setelah Nabi Muhammad didatangin malaikat Jibril, kemudian pulang ke rumah Siti Khadijah. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Nah, sampai diceritakanlah kepada Siti Khadijah yang terjadi di gua itu. Kata Siti Khadijah apa? Fa wallahi la yuhzikallahu abadan. Innaka latasilur rahim wa tasaddaqul hadis wa tahmilul qul wa taqra'ud dhaif wa ta'inu 'ala nawabil haq. Demi Allah, kata Siti Khadijah,
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuatmu susah, karena engkau orang yang banyak menyambung tali silaturahmi. Nabi Muhammad orangnya baik, berkata jujur, sering menghormati tamu, ya, menanggung semua umatnya. Maka ini adalah pertanda yang datang itu adalah baik juga, yaitu malaikat Jibril. Kemudian datang Siti Khadijah itu mendatangi pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, yaitu anak atau pamannya Siti Khadijah, ya, saudara bapaknya Siti Khadijah, itu paman nyebutnya. Dan dia masih beragama Nasrani ketika zaman Zahiliyah. Ini Waraqah bin Naufal pamannya ini masih beragama Nasrani ketika Zahiliyah, dan dia nulis kitab berbahasa Arab daripada kitab Injil, ya. Nah, orang tua yang matanya kurang penglihatannya, akhirnya Siti Khadijah bilang ke pamannya ini, Isma min ibni akhika, wahai paman, dengarkan ini, putra saudaramu mau cerita. Akhirnya Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang di mana? Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang di gua. Kepada siapa? Kepada pamannya Siti Khadijah, diceritakan kejadian. Terus kata Waraqah bin Naufal apa bilangnya? Hadzan namus allazi unzila ala Musa. Ini yang datang itu namus. Namus itu maksudnya di sini itu malaikat Jibril, sama ketika datang juga kepada Nabi Musa, ya, karena para nabi itu diberikan wahyu. Nah, maka yang paling banyak datangnya malaikat Jibril yaitu ke Nabi Muhammad, ke Nabi Musa, ya, ini paling banyak, ya, datang untuk memberikan wahyu. Jadi kata pamannya ini Waraqah bin Naufal itu juga dulu datang ke Nabi Musa, malaikat Jibril. Andai saja umur saya masih panjang, masih muda, nah, saya akan mengikuti engkau. Nah, ini asal muasalnya, turunnya wahyu di Gua Hira itu, surat Al-A'la. Iqra wa rabbukal akram. Sebelumnya khalaqal insana min 'alaq. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari segumpal darah, berawal dari sperma, kemudian jadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, jadi bayi. Gak bisa apa-apa, gak bisa ngomong, gak bisa dengar, gak bisa lihat. Awalnya tuh kasih Allah pendengaran, kuping untuk ngedengar. Bayi bisa dengar nggak waktu kecil lahir? Paling juga ea. Itu maksudnya aina, saya di mana. Nah, itu nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, nggak bisa ngomong. Dikasih sama Allah bicara ketika sudah beranjak dewasa, dikasihlah pendengarannya, kemudian dikasihlah ilmu yang tidak tahu jadi tahu. Ya, itu manusia diciptakan dari hal yang kelihatannya remeh, maka kita tidak boleh sombong, karena kita diciptakan dari tetes air, ya. Allazi 'allama bil qalam, yang Allah mengajarkan dengan pena. Mengajarkan siapa? 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia dari yang dia tidak ketahui. Makanya kalau belajar itu harus ditulis. Ibarat kamu ini dapat buruan, seekor burung, terus kamu nggak ikat burungnya tuh, pasti terbang, lari. Nah, burungnya diwadahin,
Wadahnya apa? Bisa paling kecil cepon, tahu cepon nggak? Cepon. Nah, cepon itu ya wadah plastik ya. Nah, itu diikat tuh, dimasukin kandang supaya nggak lari. Sama, kamu dapat ilmu nih, dicatat ilmunya. Karena Imam Syafi'i bilang qaidu al ilma bil kitabah. Catatlah ilmu dengan pulpen, dicatat, ditulis supaya ingat gitu. Kalau ketika kita sudah tua, nulisnya itu kecil-kecil, tulisannya kecil. Pas begitu kamu sudah tua, aduh saya nggak bisa lihat ini, tulisan saya kecil sih. Duh, kenapa dulu saya nggak nulis gede? Sekarang masih muda, masih awas, ngelihat tulisan kamu masih jelas. Nanti kalau kamu sudah nenek-nenek, kakek-kakek, emak-emak ya, ngelihat tulisan kamu sendiri yang bilang, kenapa saya nulisnya kok dulu kecil ya, gak kelihatan banget. Nah, maka kata di Ta'lim Muta'alim, nulis itu harus yang gede tulisannya supaya nanti jelas dan ditulis. Ketika itu ilmu ditulis. Imam Syafi'i nulis ilmu yang diajarkan Imam Maliki. Nah, barang siapa yang beramal dengan ilmu, mengamalkan ilmunya, maka Allah akan wariskan ilmu yang dia belum ketahui. Dilalanya dikasih ilmu baru karena dia mengamalkan ilmunya. Yang dia tahu sedikit pun diamalkan. Nih, keutamaan bersedekah, keutamaan sedekah, kamu laksanakan. Dari cerita wahyu, malaikat Jibril turun datang di gua, di mana? Gua Hiro. Ini ada pelajaran di sekolah juga, ada pelajarannya itu. Apa namanya? SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Ada itu di SKI di sekolah. Nabi Muhammad ketika hijrah, terus mulai remaja sampai diutus jadi rasul, ada semua di situ. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.